Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Tri Gabriel dengan NIM 19651090 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi akuntansi diferensial dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran, pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih, dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi, informasi akuntansi diferensial berkaitan dengan masa yang akan datang, dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif, atau alternative choice problem. Pendapatan diferensial, atau differential revenue, merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial atau differential cost merupakan biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut pula dengan biaya relevan atau relevant cost. A. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap yang berurutan sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Jika masalah atau peluang telah ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. 2. Pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa lalu. 3. Pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan bagi pengambil keputusan. 4. Implementasi dan penindaklanjutan. Untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, umpan balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. B. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. 1. Merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. 2. Memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. 3. Menjelaskan konsekuensi sebagai alternatif tindakan yang dipilih. 4. Membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. C. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva pendapatan dan atau biaya yang alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, yaitu 1. Merupakan informasi akuntansi yang akan datang. 2. Memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari 1. Informasi aktiva diferensial atau diferensial aset. 2. Informasi pendapatan diferensial atau differential revenues. 3. Informasi biaya diferensial atau differential cost. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. 1. Biaya diferensial versus biaya relevan. Istilah biaya relevan seringkali disamakan dengan biaya diferensial. Hal ini tidak benar. Suatu biaya disebut biaya relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. 2. Biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek, yaitu unsur biaya, sumber informasi, dan perspektif waktu. 3. Biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sama
yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. 4. Biaya diferensial versus biaya tetap. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Biaya tersebut merupakan biaya diferensial. 5. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi berhubungan erat dengan pengambilan keputusan jangka panjang dan hanya dipengaruhi pada saat keputusan penanaman modal diambil. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya diferensial bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. 6. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan merupakan jumlah biaya diferensial yang berhubungan dengan suatu alternatif yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan volume kegiatan. 7. Biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan salah satu unsur biaya diferensial, namun biaya diferensial tidak terbatas pada biaya kesempatan saja. Biaya diferensial mencakup pula biaya keluar dari saku di samping dalam pengambilan keputusan tertentu. Biaya diferensial mencakup pula biaya kesempatan. Biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Biaya depresiasi aktiva tetap dalam pengambilan keputusan jangka pendek bukan merupakan biaya dari saku. Pembayaran kas atau setidak-tidaknya kesanggupan untuk membayar kas telah terjadi pada masa lalu, yaitu pada saat aktiva tetap tersebut diperoleh. D. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Umumnya manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek berikut ini. 1. Kemampuan membeli atau membuat sendiri. Sebagian besar perusahaan manufaktur menggunakan banyak komponen dalam merakit produk jadi. Pada situasi tertentu, perusahaan diharapkan pada alternatif membeli dari pemasok atau membuat sendiri komponen tersebut. Dalam membuat keputusan, manajer membandingkan antara biaya relevan membeli komponen dari luar dengan biaya relevan apabila membuat sendiri. Keputusan diambil harus mempertimbangkan kapasitas yang menganggur di perusahaan. 2. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Untuk pengambilan keputusan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu biaya-biaya yang relevan dan tidak relevan dari masing-masing alternatif. Kedua alternatif tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui alternatif yang memberikan keuntungan paling tinggi. 3. Keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi tertentu. Dalam memproduksi suatu produk, perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba yang maksimal, tetapi ada kalanya suatu produk yang dihasilkan mengalami kerugian. Dalam hal ini, perusahaan dihadapkan pada permasalahan untuk menghentikan atau melanjutkan produksi produk yang merugi tersebut. 4. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pada saat tertentu, perusahaan mungkin menerima suatu tawaran dari konsumen untuk memproduksi produknya melebihi jumlah produksi normalnya, dan biasanya dengan harga yang lebih murah dari harga jual normal. Dalam hal ini untuk memutuskan menerima atau menolak pesanan. Pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Bentuk badan usaha, manajemen, aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelajaran perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.